Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus. Langsung aja ke soal uji kompetensi 4.3. Soal yang pertama, pada lomba drag race motor 210 meter di sirkuit Sentul, Bima memenangkan lomba setelah menempuh waktu 5,25 second. Hitunglah kelajuan rata-rata motor Bima. Rumus yang kita gunakan adalah, kita tulis dulu di sini diketahui jaraknya itu 210 meter, waktu tempuhnya 5,25. Yang ditanyakan adalah kelajuan. Kita jawab. Berarti rumus yang digunakan adalah V sama dengan S dibagi T. Jarak per waktu. Jaraknya tadi adalah 210 meter dibagi 5,25. Jadinya 40 meter per second. Karena di sini kelajuannya kilometer per jam, berarti 40 meter per second ini kita ubah. Jadinya 40 dikalikan 1/1000 dibagi 3600. Atau kita sederhanakan jadinya 40 dikalikan 3600 dibagi 1000. Hasil akhirnya adalah coret 144 km per jam. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah bola menggelinding bergerak lurus beraturan sepanjang sumbu X. Pada saat T sama dengan 0 second, bola tersebut berada pada X sama dengan min 2. Dan pada saat T sama dengan 4 second, bola berada pada X sama dengan 18 cm. Tentukan kecepatan bolanya. Berarti kita bisa tuliskan dulu diketahuinya. S1 sama dengan min 2 atau jarak yang pertama. S2 nya sama dengan 18 cm. T1 nya sama dengan 0 second. T2 nya sama dengan 4 second. Yang ditanyakan adalah V atau kecepatannya. Jawab. Berarti rumus yang digunakan sama kayak yang tadi. V sama dengan total jarak dibagi total waktu. Tulis lagi. Delta X nya berarti X2 dikurangi X1 dibagi T2 dikurangi T1. X2 nya adalah 18 dikurangi min 2. T2 nya adalah 4 dikurangi 0. Jadi 20 dibagi 4 adalah 5. Untuk nomor 2 kecepatannya adalah 5. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada soal cerita di mana mobil polisi A mengejar mobil pencuri B dan berada di belakang pada jarak 240 meter dari mobil B. Itu seperti digambar.
Kelajuan mobil pencurinya itu adalah 90 km per jam. Berapakah kelajuan mobil polisi agar ia berada dan dapat mengejar mobil pencuri di titik C yang berjarak 600 meter dari titik A? Yang pertama kita harus cari jaraknya dulu. Jadi ini kita tulis dulu diketahuinya S sama dengan AB itu 240 meter, SA sama dengan AC itu 600 meter, SB sama dengan BC. VB nya atau kecepatan mobil B nya tadi adalah 90 km per jam. Terusnya kita sederhanakan dulu ke dalam meter per sekon. Jadinya 90 dikalikan 1000 dibagi 3600. Hasilnya adalah 25. Yang ditanyakan adalah kecepatan mobil A. Langkah yang pertama kita harus mencari jaraknya dulu. SB sama dengan SA dikurangi S. Jadinya 600 dikurangi 240 yaitu 360 meter. Sekarang kita dapat menggunakan rumus di mana waktu A sama waktu mobil B itu sama. Rumusnya adalah SA sama dengan VB. Jadi kalau kita pengen mencari VB nya itu SA, kita mau mencari VA nya SA dikalikan VB dibagi SB, dimana SA nya adalah 600 tuh, dikalikan VB nya 25, SB nya adalah 360. Setelah kita sederhanakan jadinya 41,67 meter per second. Jadi kecepatan mobilnya yang dicari atau kelajuan mobil polisinya adalah 41,67 meter per second. Soal nomor 4 di sini adalah soal cerita juga, di mana jarak Jakarta Surabaya adalah 770 km. Sebuah bus Damri berangkat dari Jakarta pukul 16.00 dengan kelajuan 60 km per jam. 2 jam kemudian dari Surabaya, sebuah bus pariwisata berangkat pukul 18.00 dengan kelajuan rata-rata 70 km per jam. Tentukan pada pukul berapa kedua bus akan berpapasan di jalan. Jadi kalau untuk soal nomor 4 itu kita tulis dulu yang diketahuinya. Jarak Jakarta Surabaya adalah 770. Terusnya waktu bus Damrinya adalah pukul 16.00. Sedangkan bus pariwisatanya itu berada di pukul 18.00. Kecepatan bus Damrinya itu adalah 60 km per jam. Kecepatan bus pariwisatanya adalah 70 km per jam. Yang ditanyakan adalah waktunya pukul berapa.
berarti delta T. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang diperlukan kita mencari jaraknya terlebih dahulu, jarak totalnya, dimana bus Damri ditambah jarak dari bus pariwisata itu sama dengan jarak total. Jarak dari bus Damri itu bisa kita menggunakan rumus ditambah kecepatan mobil pariwisata dikalikan delta T sama dengan S. Nah, tadi V-nya kita ketahui adalah 60 dikalikan 2 ditambah delta T ditambah 70 kali delta T dengan S-nya adalah 770. 60 tinggal kalikan 2 kalikan delta T jadinya 120 ditambah 60 delta T ditambah 70 delta T sama dengan 770. Jadinya 130 delta T sama dengan 770 dikurangi 120. Delta T sama dengan 650 dibagi 130, yaitu 5 jam. Jadi pukul 18.00 ditambah 5 jam, yaitu 23.00. Nah, di soal yang terakhir ini juga soal cerita. Panjang lintasan AB 150 meter, CD-nya 300 meter, lintasan lengkung WC-nya adalah 100 meter, lintasan AB-nya 54 km per jam, kelajuannya jadinya 36 km per jam, lintasan CD-nya 2 kali kelajuan pada lintasan AB, waktu menempuhnya berarti. Kita tulis dulu untuk soal nomor 5 yang diketahui apa aja. Jarak AB tadi adalah 150 meter. Jarak CD adalah 300 meter. Jari-jarinya atau kelengkungan lingkarannya adalah 100 meter, di mana kecepatan AB itu 54, kecepatan BC-nya 36. Jadi kita tahu juga di situ adalah kelajuan lintasan VAB itu sama dengan 2 kali dari VCD. Yang ditanyakan waktu menempuh lintasan. Lintasan A sampai D. Kita jawab. Yang pertama, kita gunakan rumus TAB sama dengan SAB atau jarak AB kecepatan AB. 150 meter dibagi 54 km per jam. Kita ubah meternya menjadi kilometer, berarti 150
dikalikan 10 pangkat min 3 dibagi 54. Setelah kita sederhanakan, dapatlah 0,002778 jam. Kita ubah lagi 0,002778 ke dalam second, jadi dikalikan 3600, dihitung jadinya 10 second. Jadi kita ketahui waktunya adalah 10 second. Sekarang kita cari dengan rumus sigma T, di mana jarak AB dibagi kecepatan AB itu ditambah jarak BC dibagi VBC ditambah jarak CD dibagi kecepatan CD. Nah, tinggal dimasukin angkanya yang tadi 150 meter dibagi 54 km per jam ditambah 1/4 dikalikan pi dikalikan 25 dibagi 36 km per jam ditambah 300 meter dibagi 108 km per jam. Setelah disederhanakan, maka diperolehlah jawabannya, yaitu 35,67 second. Mungkin itu aja pembahasan kita untuk kelima soal yang tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.